in every business, di dalam setiap bisnis saya percaya dengan satu hal, Pak. Risk comes before reward. That is why tidak ada yang namanya reward and risk, but everything is risk and reward. Dan dalam hal ini, it's life itself, hidup itu menurut saya, it's a growing process and it's a learning process. Hai sobat-sobat di Consulting Lovers, gimana kabarnya guys ya? Semoga selalu sehat ya, selalu diberkati dan selalu happy ya. Yang yakin dan percaya kepingin happy dan selalu pingin diberkatin, ayo ketik like, kasih jempol, kasih love gitu ya, supaya semuanya diberkatin ya. Nah guys, hari ini kita akan live ya dengan ini ya, Pak Putra Karisma ya. Hari ini kita akan ngobrol soal kupas tuntas perjalanan sukses ABL Group membangun bisnis kuliner di Indonesia. Jadi hari ini kita akan ngobrol kisah-kisahnya gitu ya, kisah suksesnya. Dan teman-teman selalu lihat ya bahwa setiap kali kita les, setiap kali kita ngopi, selalu kita kupas-kupas kisah-kisah yang menarik. Dan teman-teman kalau belajar bisnis secara teori guys, itu saya yakin dan percaya benar gitu ya. Tapi kalau Anda belajar secara praktek gitu ya, pasti Anda akan belajar sesuatu yang lebih wow dan lebih dapat detailnya lagi ya. Saya izin undang dulu. Hai. Halo. Halo, apa kabar, Pak Deddy? Pak Putra Karisma, Sehat apa kabar? Ya, Pak. Sehat ya. Sehat. Amin, sehat. Baik. Lagi di rumah, di kantor atau di luar kota Pak Putra? Lagi di kantor, tapi di kantor rumah gitu. Oh, kantor rumah ya, rumah plus kantor ya Pak ya. Jadi ada kerjanya bisa dari mana-mana ya. Iya. Siap, mantap. Thank you Pak. Hari ini sudah accept undangan kami ya untuk sharing di acara The Ngobis ya. Ini sudah ditungguin sama teman-teman Pak yang selalu setia untuk liatin The Ngobis ya, karena kita senang sekali mendengarkan kisah-kisah dari narasumber seperti Bapak hari ini gitu ya. Kisah suksesnya, kisah jatuh bangunnya gitu ya. Itu thank you Pak, thank you so much. Yes. Sama-sama Pak, pleasure to be here. Siap, thank you Pak, thank you. Oke. Ini Pak Putra berarti kondisinya yang di after pandemic ini sudah mulai full ya Pak ya untuk activity ya berarti ya. Cukup full Pak, cukup full. Ini makanya juga baru beres-beres, baru kelar hari ini, jadi bisa sharing-sharing juga sama teman-teman semua nih di sini. Siap. Akhir-akhir ini lebih banyak ini Pak, meeting atau kegiatan apa gitu Pak, mungkin yang sedang dilakukan gitu. Iya, mungkin akhir-akhir ini saya banyak berhubungan dengan business development ya Pak ya. Artinya bagaimana kita menghadapi adanya perubahan setelah pandemi, terus bagaimana juga kita menghadapi bisnis yang sekarang juga banyak shifting, bermain dengan zaman lah Pak ya. Bagaimana kita juga bisa menghandle bisnis-bisnis yang ada di luar sana dengan tren yang paling baru. So, lebih banyak berhubungan sama business development sih Pak. Oke. Menarik. Ini teman-teman ini kalau ngomong di business development biasanya sudah ngiler nih Pak, pengen belajar nih gitu ya. Tapi kita tahan dulu ya guys, kita tahan dulu ya ngomong soal bisnis ya. Kita pengen tahu dulu nih ya, kalau boleh biasanya kalau kita di acara The Ngobis Pak, kita pengen denger nih Pak kisah dari Pak Putra gitu ya. Gimana sih kisah Bapak dulu sampai sekarang bisa mendirikan bisnis seperti sekarang? Boleh nggak Pak diceritain kepada teman-teman The Ngobis Pak? Ya. Siap, dengan senang hati Pak. Jadi awal karir mula pertama saya masuk di F&B itu adalah di tahun 2014. Di 2014, 2013 saya pulang ke Indonesia, habis sekolah saya pulang ke Indonesia. Habis itu saya masuk ke dalam bisnis real estate, yaitu bisnis keluarga. Dan juga akhirnya saya juga mengembangkan ke dalam bisnis F&B. Why bisnis F&B? Karena saya suka dengan dinamikanya. Saya suka dengan kreativitasnya yang diperlukan di dalam dunia F&B. Jadi ketika di tahun 2014, that's the first time I enter F&B industry.
Di situ saya belajar banyak, Pak. Di situ saya jatuh bangun, but I choose to stay committed and stay consistent. And here I am today. Akhirnya sekarang di tahun 2022 mungkin udah sekitar more than 8 years in the F&B industry. And sekarang saya juga banyak ngebantuin teman-teman di luar sana untuk nge-build brand dari nol. Jadi benar-benar how to build a sustainable brand starting from the concept until the execution gitu, Pak. Gitu. Oke, nice. Menarik Pak. Tadi Pak Putra sempat sampaikan juga ya, sempat jatuh gitu ya Pak ya, sempat jatuh juga di 2014 awal Pak, 14 mulai bisnis F&B dan sempat jatuh. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Oh yeah, it's a long story lah. It's a long story means in every business, di dalam setiap bisnis saya percaya dengan satu hal Pak. Risk comes before reward. That is why tidak ada yang namanya reward and risk, but everything is risk and reward. Dan dalam hal ini, it's life itself, hidup itu menurut saya, it's a growing process and it's a learning process. So in this case, saya juga belajar bagaimana sih cara kita melakukan investasi, bagaimana how do we handle the business, and then how do we adapt with the change and everything. Jatuh bangunnya banyak, uang sekolahnya juga besar. Dan saya nggak pernah malu untuk share because saya merasa bahwa saya bukan tipikal orang yang suka flexing. That's number one. Saya lebih tipikal orang yang apa adanya. Let's face the truth and let's go from there. Dan juga saya lebih tipikal yang I owe you guys, I owe everybody the truth, not the good news. Kebayang ya Pak maksud saya ya. Good news pasti selalu ada good news, tapi di balik good news itu selalu ada yang namanya tantangan. Dan itu yang saya pegang teguh ya. Dan dalam menghadapi itu, jatuh bangun itu artinya mungkin beforehand kenapa saya jatuh, karena saya hanya trust 3 orang, yaitu me, myself, and I. Dan sekarang saya lebih trying to build the team with professionals, with partners yang memang mereka itu tepat ya bidang gitu ya. Artinya kalau saya sendiri juga di business development, I have a partner di operasional, I have a partner di finance, I have a partner di investor relation. So in this case, saya yakin dan saya percaya bahwa bisnis itu is a marathon game Pak Dedi. Artinya kita nggak bisa segala sesuatu kita maunya cepat. Karena kalau cepat kita bisa pergi sendiri, tapi untuk jauh, we need people. Yes, agree. Apa sih kuncinya semua itu? Who is better than what? Itu kunci saya. Terkadang banyak orang yang he thinks he know, I think I know, you think you know. But actually dengan saya sekarang berkarir seperti ini, saya lebih mementingkan who instead of what. Jadi ketika pertama kali misalnya kita mau ada execute bisnis apapun it is, saya selalu melihat itu siapa orang yang tepat untuk saya bisa consult dulu nih. For example, if we are talking about tax planning, I think you are the right person. Saya nggak mungkin mempelajari lagi tentang tax planning dan sebagainya. Iya kan Pak ya, kebayang maksud saya. Tapi how you build the relation, so who is more important than what gitu. Karena kalau dengan kita hanya mengandalkan what saja, the risk is bigger lah. The risk is bigger. So that's what I learned in my business journey until today gitu ya. Oke. Nice story Pak. Pak, pengen coba kulik dikit Pak, gitu. Karena hari ini tugas saya adalah sebagai moderator, jadi saya minta izin untuk bertanya gitu Pak ya. Bertanya mungkin mewakili juga teman-teman gitu ya, karena yakin dan percaya insight yang diberikan oleh narasumber Pak itu sangat luar biasa Pak. Karena kalau kita ngomong secara teori ini kan bisnis itu nggak bisa ngomong secara teori Pak, karena practically di dalam lapangan itu is different game. Itu banyak hal-hal yang butuh wisdom. Nah ini yang saya yakin dan percaya teman-teman juga pengen belajar wisdomnya dari seorang Pak Putra gitu ya Pak ya. Nah
Pak, tadi Bapak sempat cerita bahwa Bapak sempat menyampaikan bahwa pertama kali Bapak bekerja gitu ya, pertama kali Bapak bisnis, Bapak mengandalkan saya, dan saya, gitu ya Pak ya. Nah, ini ada apa mungkin ada story Pak behind that Pak, yang membuat akhirnya Bapak menyimpulkan, oh saya salah nih melakukan hal seperti ini. Boleh enggak Pak? Mungkin kalau ada cerita dari situ Pak. Boleh Pak. Mungkin prinsip saya dulu adalah saya berpikir, oh saya jauh-jauh sekolah ke Amerika, saya pulang ke Indonesia. I thought I have a good education, saya punya degree dan sebagainya. But actually that was a stupid mindset. Artinya, for me personally, artinya setelah saya balik ke Indonesia, ternyata apa yang saya pelajarin di Amerika cannot be completely be implemented di Indonesia gitu loh. Dan akhirnya saya belajar gitu. Sekarang saya punya prinsip, I know I don't know, that is why I want to know. Bayang ya Pak ya. Dan di sini saya juga belajar bahwa connection atau networks itu sesuatu yang tidak bisa dibeli. Gitu loh. Untuk menjadi sukses menurut saya bukan hanya di Indonesia, not specifically juga di dunia F&B, but in every business we need to be able to fulfill 3 aspects ya Pak ya. Yang pertama adalah capital, dan yang kedua itu adalah skill, yang ketiga itu adalah networks. Nah, dalam hal ini we need to at least have one of them Pak, menurut saya. Dan kita harus mempunyai prinsip bahwa segalanya itu dibuild dengan relational instead of transactional. Nah, bagaimana cara kita membuild relational instead of transactional adalah kita harus give dulu, baru kita bisa take. Gitu loh. Give and take Pak, bukan take and give. Itu that's something that I learned in my business gitu ya. Dan di antara ketiga tadi, capital, skill, networks. Kalau saya harus pilih salah satu, I choose networks. Karena buat saya networks penting banget Pak, especially di Indonesia. It's not about what you know, but it's actually it's all about who you know in the industry. It helps you a lot sih Pak. Dan I'm very blessed. Saya punya teman-teman yang very supportive, teman-teman yang udah kenal dari zaman dulu hingga sekarang baik, yang sampai sekarang mereka juga sukses. It's built by trust lah Pak ya, Pak Deddy gitu. Dan itu yang sampai sekarang saya selalu apply dalam bisnis saya Pak. Nah, mungkin saya ibaratinnya gini Pak Deddy. Obviously Bapak tahu badan saya nggak atletis, so kalau suruh lomba lari saya pasti kalah. So sama Pak, saya juga Pak. The only way for me to win the race or at least bisa bertanding adalah saya nggak akan bisa start dari garis start Pak. Fair enough Pak. Karena lawannya saya udah atletis semua, let's say pelari. The only way for me adalah bagaimana saya bisa start itu dari titik tengah lah at least Pak. Setuju ya Pak ya. Nah, bagaimana akhirnya saya bisa sampai titik tengah, yaitu adalah through networks, Pak. That's how you win the game. Gitu loh. Tapi kalau semuanya selalu dimulai dari nol, makanya ya kadang-kadang ada orang bilang, semua harus belajar dari nol. Ya, I do agree. But then, if ada somebody yang bisa lift us, kenapa kita harus dari nol, gitu loh Pak. That's the importance of network kali Pak ya. Oke, nice. Jadi malah dari capital, skill sama network malah network duluan ya Pak ya, yang Bapak the first important Bapak yang merasa itu memang penting. Personally Pak. Personally saya choose networks over everything. Oke, nice. Pak pengen tahu nih Pak, dan yakin dan teman-teman juga pengen mendalamin juga gitu ya terkait dengan kisah Bapak, di mana Bapak merasa memang network ini penting gitu ya. Seberapa penting sih Pak, atau mungkin ada kisah sepenting apa sih yang Bapak rasakan di bisnis Bapak sehingga akhirnya Bapak merasa kok network, padahal kan bagi beberapa orang atau bagi kebanyakan orang mereka merasa adalah capital yang terpenting gitu ya. Nah itu gimana Pak kalau dari pendapat atau mungkin dari cerita dari Bapak Pak?
Oh ya, penting banget ya Pak. Kalau Bapak bilang seberapa penting 1 sampai 10 networks itu seberapa penting, menurut saya itu nomor 11 kali Pak. 11 ya Pak. Oke, nice. Oke. Saya banyak banget dapat cheat sheet lah Pak. Gitu lah, cheat sheet in a way kayak saya orang yang suka melakukan research before I enter everything sih Pak, basically. Karena menurut saya bisnis is all gambling. I agree with that, saya setuju bisnis itu gambling, tapi kita harus bisa educated gambling ya Pak ya. Artinya bagaimana kita mengukur risk yang ada di sana. How do we calculate the risk is by asking the people yang memang sudah ada di sana Pak. Gitu lah. Benar. Bagaimana cara kita calculate the risk adalah dengan cara kita bertanya sama orang yang lebih expert di dunia itu Pak. Bagaimana juga kita bisa dibantu adalah dengan kita pulo nuwun, misalnya bro, I'm interested untuk enter this industry. What do you think? Is there anything that I need to know beforehand before I enter the business? Dan saya selalu nanyain orang itu challenges-nya apa Pak, bukan reward-nya. Saya kurang demen sama yang dengar, ibaratnya kalau saya selalu dengarnya itu success story itu selalu start dari fail story gitu ya Pak ya. Nggak ada orang yang kayak begitu mulai bisnis langsung, weh, nggak gitu juga sih Pak ya. Dan akhirnya saya juga belajar, akhirnya oke, saya harus nanya dulu nih sama network saya. Bisa kebantu banyak nggak? Definitely Pak. Apa ya nih misalnya Bapak misalnya ngomong apa? Oke, let's say I do business, di mana di bisnis saya perlu for example, saya perlu, let's say kalau di Gaimbul saya perlu mungkin daging gitu ya Pak ya. Ya actually saya ada network ke salah satu importer daging terbesar di Indonesia, for example. Itu aja saya udah dapat benefit gitu ya. Terus misalnya di bisnis saya yang lain, let's say saya perlu penjualannya itu adalah fast retail, sehingga saya sangat memerlukan, let's say, packaging gitu. Mungkin saya belum economic of scale, but by asking the right person, dia bisa bantu saya gitu loh. Maksudnya kayak, oke, udah lu gue support aja langsung dari pabrik gitu. Padahal mungkin skala kita belum skala pabrik. Nah itu kan semuanya by networks ya Pak ya. Terus let's say retail gitu ya. Mungkin retail kita juga bisa nanya-nanya sama teman-teman kita yang developer. Kita belum ada brandnya, belum terkenal nih, but we are interested. What do you think? Udah bro, pakai aja tempat gua tuh, nanti gua kasih spot yang bagus, for example kayak gitu. Nah itu kan sangat-sangat membantu ya Pak ya. Kalau kita datang sendiri, ya mungkin agak sulit kan Pak ya. Menurut saya lah ya. Menurut saya sih seperti itu gitu. So that's something that I learned. Cuman apakah segampang itu mencari networks? Definitely tidak Pak. I mean, well, you can have lots of networks, but at the end of the day, you will be connected with the people who trust you more. Trust is number one lah Pak. Menurut saya sih seperti itu ya. That is why kita harus punya integritas dalam berbisnis. Artinya saya selalu punya prinsip bahwa ketika saya berbisnis, uang yang saya masukkan ke dalam itu saya nggak bilang. Buat saya, we are in this together. Artinya saya nggak pernah mempermasalahkan. Artinya gini Pak, bukan tidak pernah mempermasalahkan. Artinya cuek, nggak peduli terhadap bisnis, nggak. Tapi saya selalu pakai prinsip 3C Pak. Oke. Yang pertama 3C. Yang pertama cincai dulu Pak. Cincai, nice. Partnership itu cocok untuk orang yang tidak terlalu hitungan. Nah, itu namanya cincai. Kedua tuh cengli Pak. Cengli itu penting. Cengli. Oke, nice. Ketiga baru cuan Pak. Oke. Kalau yang dalam pikiran cuan dulu, begitu ada gejolak, repot itu Pak. Gitu. Menurut saya seperti Oke. Jadi cincai, cengli, sama cuan. Nice. Nice. Oke. Ya. Ini ya guys ya. Jadi anyway, banyak teman-teman nih yang kalau DM kami Pak nanyain soal partnership, cari partner gitu ya. Dan ini mungkin jadi jawaban dari teman-teman ya, dari sharing dari Pak Putra ya, bahwa kalau teman-teman cari partner gitu ya harus pikirin 3C guys. Karena teman-teman pikir pokoknya cari partner, cari modal gitu ya.
pikirin tiga C dulu ya. Pertamanya harus trust dulu, bisa ditrust sama orang ya. Terus 3C, cincai dulu, harus apa bahasa Indonesianya itu agak apa anu lah ya, nggak perhitungan gitu ya, nggak perhitungan guys ya, nggak perhitungan, orangnya tulus, nggak perhitungan gitu ya. Terus cengli itu maksudnya fair ya, fair maksudnya Anda adil gitu ya, jangan kepingin ambil untung besar, kerjanya kecil sahamnya minta gede, itu juga nggak boleh. Nah, betul. Jangan dong, baru jangan. Betul. Nice. Karena saya berbisnis untuk build relation juga kok Pak. Saya berbisnis untuk build relation lah, bukan untuk kita gini ya, kita dalam berbisnis sama orang, kita harus punya prinsip bahwa kita nggak boleh, kita pintar tapi nggak boleh minterin, itu prinsip. Kita seandainya kita punya lebih, tapi kita juga jangan melebih-lebihkan, ya itu prinsip, gitu ya. Intinya dalam berbisnis itu saya selalu ngeliatnya long term partnership sih Pak. Untung rugi urusan ke-12 Pak, untung rugi urusan ke-12, tapi urusan yang pertamanya itu adalah Yuni Chengli nggak sih orangnya? Kamu bisa berhitung, tapi apakah kamu akan menghitung? Nah kan begitu ya Pak ya? Itu penting lah. Yes. Nice. Oke. Pak, penasaran nih Pak. Bapak tadi kan juga sampaikan ya Pak punya partner A, partner B gitu ya di bisnis. Bapak punya beberapa juga partner yang tadi Bapak sempat sampaikan di awal gitu ya. How you choose your partner Pak? Apa sih Pak kriteria Anda memilih partner Pak? Ya, integrity number one Pak. Itu prinsip saya. Integritas nomor satu. Trust itu nggak bisa dibeli lah Pak. Orang pinter banyak tapi yang bisa di-trust nggak banyak Pak. Terkadang teman itu ada cuma teman main, teman bisnis atau teman sejati. Yang saya utamain ya teman sejati. Itu prinsip saya. Artinya trust itu non-negotiable gitu ya Pak ya. Terus nomor dua, seperti yang saya bilang, kita harus bisa complementary each other. Kita harus bisa complementary each other, artinya kita harus tahu kekurangan kita apa, bukan tahu kelebihan kita apa. Betul nggak Pak? Kita mencari seseorang itu kan ibaratnya suami istri ya Pak. Kalau orang berpartner itu kan udah seperti suami istri. Artinya harus nyari yang karakternya mungkin berbeda sama kamu tapi bisa komplimen kamu. Secara skill beda sama kamu tapi bisa komplimen kamu. Karena menurut saya di dalam suatu buah bisnis tidak bisa ada dua mahkota. Itu nggak bisa. Gitu. Dan saya banyak juga bisnis-bisnis yang artinya saya percayakan ke teman-teman untuk lead lah. Gitu. Ya jadi dalam hal ini trust number one lah Pak. Sama teman-teman ya. Dan saya selalu punya prinsip, saya nggak memegang keuangan sih. Karena buat saya uang itu sensitif. Makanya saya lebih ke arah business development, di mana saya ketemu sama investor, di mana kita build relationship, bagaimana juga kita develop the business to the next level. So that's what I'm trusted for gitu loh Pak. Kalau keuangan yang lain aja lah. Gitu sih Pak. Oke. Nice Pak. Nice. Pak, pengen tanya lagi Pak. Tadi Bapak kan sempat sampaikan ya di awal Bapak sempat menjalankan bisnis properti keluarga gitu ya. Terus akhirnya memutuskan 2014 menjalankan bisnis F&B gitu Pak ya. F&B yang memang Bapak sukain gitu ya karena kreativiti dan sebagainya gitu ya. Pertanyaan saya Pak, how you handle your first business Pak? Apakah mungkin gini, kalau bagi banyak orang gitu ya mungkin mereka merasa, wah orang itu buka bisnis keren nih. Nah, apalagi misalnya punya capital besar, punya dana besar, punya network besar gitu ya. Apakah itu berlaku juga dengan Bapak seorang Bapak putra atau Bapak malah merintis ini dari kecil sampai bisa membesar, itu gimana Pak? Kalau boleh tahu Pak. Oke, good. Ini pertanyaannya bagus, saya jawab satu-satu ya. Saya pakai satu prinsip lagi, I know, I don't know, Pak. I know, I don't know. Jadi di dalam bisnis real estate ini, artinya saya punya skill mungkin di dalam marketing. Mungkin saya punya skill di dalam network saya, develop the business. Tapi I definitely don't know tentang struktur, for example. Jadi ya saya percayakan ke orang tentang itu. Terus jadi di setiap PT-nya kita juga ada direktur utama yang beda-beda lah Pak ya. Either itu partner atau either itu professional or partner, it's okay gitu ya. But I always choose the capable one lah Pak, gitu loh. Misalnya untuk real estate orangnya A gitu ya.
Untuk misalnya bisnis yang hotel itu orangnya B, misalnya seperti itu. Lalu untuk bisnis F&B, jadi F&B bukannya artinya saya lari dari real estate, enggak Pak. Karena yang real estate ya itu kan gimana pun DNA saya ya Pak ya. Jadi masih tetap ada. Cuman artinya misalnya untuk di F&B, grup extension kita, nah itu juga ada lagi Pak, direktur utamanya kita beda lagi gitu loh. Jadi ya literally apa ya, either partner or professional, tapi saya selalu buat strukturnya yang very clear sih Pak ya. Jadi kalau Bapak tanya saya gimana Bapak menghandle itu semua, saya pakai prinsip I know I don't know gitu loh. Makanya saya mau sharing bukan hanya risk but also the reward. Buat saya nggak masalah saya dapat cuan yang lebih kecil tapi saya long term. Nah itu kan artinya kan gimana cara kita juga build trust juga ya among the group gitu ya Pak ya. Kebayang nggak Pak? Menjawab pertanyaan nggak nih Pak? Nangkep Pak, nangkep. Jadi Bapak istilahnya lebih cari orang yang memang bisa melengkapi Bapak untuk build the business gitu Pak ya teman-teman ya. Ya, build the business meskipun nantinya misalnya reporting ke saya untuk business development, it's okay gitu. Karena kan at the end of the day yang berhubungan dengan hal-hal besar kan pasti kita juga harus take decision ya Pak ya. Tapi dalam day-to-day running, of course, we gotta trust somebody else ya. Maksudnya nggak bisa lah semua handle sendiri. Kita bukan Superman Pak. Kalau sendiri nanti kita nggak maju-maju Pak. Yes. Oke, nice. Iya, nggak ada waktu sama anak istri repot juga kan. Iya. Tambah besar usahanya, tambah pusing juga ya Pak ya kalau nggak bisa diatur dengan baik ya. Ya disyukurin aja Pak, disyukurin Pak Dedi. Oke, Pak, pengen tanya nih Pak, pendapat dari seorang Pak Putra Karisma Pak gitu ya. Menurut Bapak lebih penting bagi Bapak itu omset gitu ya Pak, atau cash flow Pak? Cash flow Pak, langsung cash flow. Tadi baru sebelum ini saya ngebahas juga sama, buat saya gini Pak, percuma kalau omset gede tapi banyak receivable. Karena at the end of the day cash flow is king lah Pak ya. So depends on the business lah ya, depends on the business. Tapi buat saya nyawa sebuah bisnis itu bukan dari seberapa besar omsetnya, tapi seberapa bagus cash flow dia Pak. Runway, menjaga runway itu penting buat saya gitu loh Pak. Lebih baik omset saya kecil tapi pembayaran saya aktifannya lancar daripada saya omset gede tapi banyak receivable. Itu kan juga which yang kita nggak mau adalah dari receivable tadi menjadi bad debt expense ya Pak ya. Itu kita juga nggak mau lah gitu loh. Nah jadi ya cash flow is more important Pak than omset for me. Oke. Jadi cash flow ya Pak ya, lebih penting cash flow ya. Nah ini buat teman-teman ya yang nggak perhatikan cash flow guys, harus belajar nih sama Pak Putra ya. Cash flow Pak. Omset penting tapi cash flow juga lebih penting guys ya. Iya Pak. Omset gede on paper pusing Pak kita. Iya. Mau beli aja gitu ya. Mau beli nasi Padang harus kontak Pak Dedi dulu nanti. Nggak bisa Pak ya, nggak bisa kalau misalnya cash flow-nya jelek ini susah juga nih. Iya. Oke. Pak, kalau dari pandangan Bapak gitu, bisnis ini kita ngomong F&B dulu Pak, karena kan punya banyak bisnis tadi ada properti, ada hotel gitu ya, dan yang lain-lainnya. Mungkin dari Bapak sendiri kalau ngomong soal F&B Pak, gimana sih Pak pandangan dari Bapak untuk bisnis F&B ke depan Pak? Oke, good. Based on the report yang saya lihat ya Pak, based on the market research, ini tuh ada shifting yang begitu besar antara dulu dan sekarang Pak. Artinya dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Yang saya bagi ke dalam menurut saya culture-nya. Jadi kalau zaman dulu ya Pak ya, zaman dulu itu ketika pandemi value itu nomor 1, lalu nomor 2 itu adalah taste, nomor 3 itu adalah experience Pak. Itu yang saya lihat zaman dulu. Tapi di zaman sekarang ini kebalikan nih Pak. Ini dibalik begini nih. Experience nomor 1, taste nomor 2, value nomor 3 Pak. Gitu. Nah kita harus adapt, ini harus adapt gitu ya. Makanya kenapa sekarang, ya saya juga paham, artinya mungkin kalau sekarang teman-teman yang punya cloud kitchen pun juga merasakan gitu ya, potongan-potongan third party besar sekali, sehingga itu benar-benar make us suffering. Udah potongannya besar aja, kemarin
ngelihat laporan keuangannya aja kan third party-nya tanpa sebut nama masih rugi ya Pak. Benar, Artinya Pak. kita kan juga harus bisa mindsetnya kita harus tahu kalau dia masih rugi, source of income dia adalah dari kita juga. Ketika source of income-nya dari kita juga, means there will be another pressure. Nah, ini kan berarti kita harus shifting, Pak. Nah, what I believe adalah ketika nantinya kita membuat sebuah F&B, itu harus adapt dengan keadaan sekarang, Pak. Artinya experience come first, kedua itu adalah taste, yang ketiga itu adalah value. And that's what I believe sih Pak. Potensinya masih ada nggak? Ya masih ada. Menurut saya masih besar lah, gitu loh. Oke. Jadi maksudnya Bapak kalau terkait dengan experience ini berarti kan yang diutamakan oleh orang-orang ke depan itu lebih ke arah pengalamannya gitu ya. Mungkin kalau secara offline itu suasananya gitu, secara menu mungkin bervariasi gitu Pak ya. And then masuk ke taste-nya, baru terakhirnya value. Tadi kalau saya bayangkan dari ceritanya Bapak bahwa malah customer sekarang ini tidak terlalu pusing dengan mungkin harga yang murah atau harus harganya dibaca sekian, tapi mereka lebih fokus malah ke experience-nya dulu gitu ya, atau seperti apa mungkin Pak? Betul. Ya contoh lah, saya kasih contoh nggak usah jauh-jauh ya Pak ya. Kebetulan kemarin makan di mampir teman saya ada buka resto di Sarinah. Brand Mangkoku. Oke. Itu kan rame juga ya. Itu kan rame tuh di Sarinah, rame sekali. Padahal menu-menunya juga lebih mahal. Cuman at the end of the day experience-nya dapet. Ibaratnya itu yang seperti saya ngomong, experience itu megang peranan sekarang gitu loh. Kalau kita terus-terusan bertahan dengan adanya online ini yang kita push online terus, itu akan susah untuk kita growing karena balik lagi ke dalam cash flow, Pak. Gitu. Artinya jangan sampai kita kerja keras, jualan banyak, untungnya es teh, ya kan kita repot juga, kayak begitu kan. Betul nggak Pak? Mendingan kita ngambil sesuatu yang kita lebih clear lah, kita deliver the experience right, the service right. Therefore kita bisa dapat good margin lah Pak ya, gitu loh. Nah ini adapt dengan cara seperti ini, menurut saya penting banget gitu ya Pak ya. Terus kemarin juga sempat makan di kenalan juga itu ya, makan restoran seafood Sentosa, itu kan ramenya udah kayak apa tahu ya, gila banget. Ya, dibilang harganya mahal nggak? Ya lumayan gitu ya, lumayan. Tapi kan maksud saya experience-nya dapat gitu loh Pak. Kan, at the end of the day nggak bisa semuanya itu kita selalu melakukan yang namanya penghematan sehingga kita mengurangi experience itu, Pak Dedi, gitu loh. Siap. Bayang ya Pak. Menjawab pertanyaan Pak. Menjawab Pak, menjawab. Very clear. Moga teman-teman juga jelas ya. Pak, izin bertanya lagi Pak Putra. Mungkin kalau kita hari ini kan ngomong soal bisa perjalanan sukses dari ABL Group gitu ya Pak. Mungkin juga teman-teman ini enggak semua tahu Pak ABL Group itu Pak. Mungkin boleh enggak Pak diceritakan soal ABL Group, bisnis-bisnisnya, mungkin kalau ada brandnya gitu Pak, biar teman-teman juga tahu nih kalau memang diizinkan. Boleh Pak, ABL Group itu singkatan dari Amin Berjalan Lancar. Namanya itu ABL. Lalu brand-brand di bawahnya kita tuh ada Gaimbul Barbecue, ada juga Garam, lalu kita ada Austin Ribs gitu ya Pak ya. Nah ABL ini integrated sama holdingnya saya juga. Nah kalau di holding itu kita kebetulan ada real estate, ada hotel, lalu kita juga ada branding collective firm, namanya Social Aid. Nah itu kalau holdingnya ya Pak ya. Tapi kalau kita ngomongin ABL sendiri, itu grup extension kita khusus untuk F&B gitu Pak. Nah that's a little bit about ABL Group. Brand-brandnya itu sih Pak. Gitu. Siap. Lalu juga saya ada bantu satu startup namanya Food Story. Nah di Food Story ini juga menarik karena itu di Food Story nanti akan banyak membuka peluang untuk para F&B entrepreneurs to join, di mana semua brand-brandnya ini akan kita aggregate dan kita juga trying untuk hyper scale mereka gitu ya Pak ya.
gitu. Oke. Yes. Oke, jadi Bapak juga bantuin tadi ya Food Story ya Pak ya. Itu Bapak Ya, sebagai ada juga sebagai CBDO Pak, CBDO kalau di sini, Business Development Pak. Yes, Business Development. Oke. Tapi juga injek dana juga di sana Pak ya? Atau hanya? Enggak. Kebetulan itu sama foundersnya langsung sih. Oke. Nice. Jadi Bapak juga terlibat dalam pengembangan juga ya? Meskipun iya, Pak. Masuk di dalam ini ya saham atau apapun, tapi berkenan untuk bantu juga ya. Nice. Jadi itu lebih kemana? Nanti Food Story lebih kemana Pak? Dia akan catering food apa namanya? Contoh ada brand-brand yang potensial yang ada di market. Nah itu kita akan menawarkan ya Pak ya, atau kita akan due diligence. Tapi kita nyari yang omsetnya 1 bulan udah above 100 mil at least. Itu yang akan kita cari. Dan kita akan hyperskill mereka in terms of helping the brand, helping the marketing, helping the operational to grow. That's what we are doing gitu ya. Itu untuk yang tier 3. Untuk yang tier 2 minimum restorannya udah harus above 250 million revenue per month. Dan untuk tier 1 itu yang restorannya udah above 400 million revenue a month. That's target marketnya kita yang kita tertarik untuk kita inject gitu Pak. Kita inject dana. Kita sistemnya acquisition Pak. Yes. Oke. Itu Bapak acquisition kira-kira berapa persen Pak rencana untuk yang tier 1? 51% Pak. 51% ya. Itu iya 51% itu at least Pak. Gitu. Oke, nice. Ini juga info ya buat teman-teman ya. Ini ya, kenapa penting networking guys ya, karena ini guys ya. Jadi teman-teman yang hari ini sering nonton The Ngopis ini langsung dapat informasi dari Pak Putra sendiri ya. Tadi dari Food Story ya. Kalau cari teman-teman punya omset di atas 400 juta ya yang tier 1 tuh bisa dibantu tuh sama Pak Putra ya, scaling up usahanya lebih maju lagi, lebih jos lagi ya. Bahkan nanti juga diinjek dana juga. Nice. Yes, betul, Pak. Oke. Nah, nyambung ya Pak, terkait dengan Food Story ya Pak ya, dengan Food Story, dengan kondisi bisnisnya Bapak. Kalau Bapak mungkin ini juga memberikan satu pertanyaan yang juga dialamin oleh teman-teman yang lain mungkin gitu Pak ya. Menurut Bapak Pak, selama berbisnis hampir atau lebih gitu ya, dari 8 tahun kan 2014 ya sampai sekarang ya, akan mungkin 2013 sudah ke properti. Menurut Bapak, apa sih Pak faktor tersulit orang itu untuk berbisnis Pak? Yang menghambat mereka untuk berbisnis. Number one menurut saya close mindset ya Pak ya. Close mindset itu artinya mungkin ibaratnya rush instead of quick. Mungkin itu yang bahasa yang tepat. Kadang orang mau cepet tapi jadi rush. Itu yang kadang-kadang membuat menjadi bisnis itu menjadi gagal gitu ya. Menurut saya preparation penting. Dan kedua, jangan terlalu idealis. Itu saran saya. Artinya there are differences between product driven and market driven, Pak. Ada banyak faktor, tapi mungkin saya jelasin yang paling utamanya. Orang seringnya itu adalah product driven. Artinya saya merasa saya bisa buat produk bagus, saya cari marketnya. Kalau saya kebalik. Kalau saya market driven, saya cari marketnya dulu, kira-kira market itu maunya seperti apa, and I create the product. Nah, kebayang ya. Dari situ kita nggak bisa idealis, Pak. Gitu lah. Karena apa yang kita suka belum tentu orang lain suka, apa yang orang lain suka belum tentu itu yang kita suka. But at the end of the day, we want to please customers gitu ya Pak ya, target market. That's the most important gitu ya. Lalu sebenarnya menurut saya nomor 3 adalah begini. Artinya gini, apa yang menghambat untuk maju adalah lack of network. Menurut saya network itu penting Pak. Cuman saya tahu bahwa mungkin ada teman-teman di luar sana yang mungkin kadang-kadang bingung gitu, harus tanya ke siapa dan sebagainya. Nah, mungkin saran saya benar-benar pelajarin dulu semuanya, turun ke lapangan atau kerja dulu sama orang yang mungkin tepat berada di industri itu, gain experience,
baru turun bisnis. Jadi jangan turun bisnis dulu, baru gain experience dari sana. Itu kalau saran saya. Yang benar gain experience dulu, baru kita do the business. Gitu sih Pak. Gitu. Oke. Sama yang terakhir, di dalam bisnis kita nggak bisa terlalu bawa emosi ya Pak ya. Artinya, at the end of the day, people don't care. They don't know you, you don't know them as well. Jadi dalam hal ini kita harus think with logic, but lead with heart. Think with logic, but lead with heart. Nice. Itu penting Pak. That's how we build the culture of the company. That's how we build the team. Gitu loh Pak. Menjawab Pak, Kak Deddy? Menjawab Pak, very clear. Teman-teman semoga juga dapat insight ya guys ya. Itu satu kata tadi juga yang teman-teman perlu pikirin ya. Think with logic guys, tapi lead with heart. Penting banget ya. Jadi kalau teman-teman masih sering ngamuk-ngamuk sama timnya, itu harus mikir leadnya harus pakai heart guys, bukan pakai logic aja. Meskipun kadang perlu marah, tapi tidak harus selalu marah gitu ya. Atau teman-teman kecewa atau apapun ya, itu harus pakai hati. Oke, betul. Pak Putra minta izin, ini teman-teman saya nyampaikan dulu ya, saya nggak bisa, ini hari ini kita live di Ngopisnya nggak bisa terlalu lama, karena Pak Putra ada keperluan, jadi mungkin maksimal 5 menit lagi akan kita close, tapi ini satu pertanyaan, mungkin saya izin untuk menanyakan dulu ya Pak Putra ya. Boleh Pak. Oke, siap. Ini ada dari Arkai B ya, Kak Arkai B, beliau nanyain, malam Pak Putra bisa sharing bisnis hotelnya apa pakai operator atau dijalankan sendiri? Kalau berkenan silakan Pak dijawab, tapi kalau mungkin agak konfidensial kembalikan ke Pak. Nggak apa-apa. Siap. Ya kita pakai operator. Basically it's somebody who I trust banget, dan dia dulu yang menghandle Hotel Padma dan juga Sheraton ya Pak. Sekarang jadi kita dibantu juga lah untuk quote unquote the consultant-nya ya Pak ya. Gitu. Untuk hotelnya. Oke, sip. Jadi kejawab ya, Kak Arkai, sorry. Arkai jadi ya, kita kalau ditanya menjalankan sendiri nggak? Iya, menjalankan sendiri, tapi kita juga ada konsultan yang dulu menghandle Padma dan juga Hotel Sheraton, Pak. Iya. Mungkin boleh Pak dikasih satu pesan gitu Pak ya, untuk teman-teman Pak, terakhir sebelum kita menutup acara hari ini Pak. Buat teman-teman yang lagi fighting, atau teman-teman yang lagi pengen develop bisnis atau apapun Pak, silakan Pak. Oke. Untuk teman-teman semua, thank you so much for having me. It's been an honor, it's been a pleasure buat juga bisa sharing ke teman-teman. Mungkin pesan saya adalah number one, put God first before everything. Saya yakin dan saya percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, bukan hanya dalam bisnis kita, itu dapat terjadi sesuai dengan izin Tuhan. It doesn't matter how smart you are, it doesn't matter how lucky you are, but we definitely need God in our lives. Dan itu yang saya selalu pegang, Pak. Gitu loh. Mau kita untung, mau kita rugi, mau kita lagi di atas, mau kita lagi di bawah, put God first and always be humble. That's number one. Number two, it takes commitment to begin, and it takes consistency to finish. Gitu ya. Jadi jangan sampai hanya panas-panas tai ayam. Itu penting, Pak. Ya, kita perlu komit. And then number three adalah kita harus bisa berpikir jauh, Pak. Bersifat juga harus dewasa. Artinya kita harus punya prinsip bahwa menjadi tua itu sudah pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Itu penting, Pak. Kita nggak akan bisa tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita maupun karir kita. Tapi kita bisa menentukan bagaimana kita bersikap. And life is not a process. Kalau orang bilang hidup itu adalah proses, buat saya kurang. Buat saya hidup itu adalah growing process. Percuma kalau kita hidup, tapi kita nggak growing. Kita hanya, ya udahlah biarkan seperti air ngalir kemana. Gitu loh, jadi harus ada proses, gitu ya Pak ya. Ya mungkin itu sih Pak pesan-pesan dari saya. Nice Pak, very nice ya. Dan teman-teman, I think
you got something huge inside gitu ya, di dalam kepalanya berat teman-teman semua ya. Dan ini satu value guys ya, value. Jadi business is about a value, dan hari ini Anda ditanamkan juga value dari seorang Pak Putra Karisma ya. Saya boleh bukan hanya ngomong soal. Silakan Pak, silakan. Welcome Pak. Silakan. Saya sharing sebuah cerita real ya Pak ya, sebuah cerita real, karena menurut saya gitu, not everybody itu mempunyai privilege yang sama Pak. Ya. Artinya ada yang di atas, ada yang di bawah, dan sebagainya. Tapi kita harus selalu bersyukur dan belajar. Dalam hidup kita pasti punya kesempatan. Dan ini contoh real ya. Mungkin kalau staff saya juga lagi nonton sekarang, namanya Pak Agus. I'm proud of you, Mas Agus. I'm really proud of you. And kehormatan buat saya bisa nge-lead Mas Agus dalam tim saya. Nah, Mas Agus ini contoh real. Mas Agus ini dulu dia masuk ke hotel saya itu sebagai casual F&B, Pak. Dan tugas utamanya beliau adalah cuci piring dan menyiapkan makanan. Jadi beliau kerja dari subuh untuk nyiapin breakfast dan sebagainya. Beliau loyal, beliau punya anak, beliau punya istri. Suatu ketika saya bilang sama Pak Agus bahwa, Pak Agus, saya pingin Bapak belajar, step up the game untuk Bapak menjadi marketing. Bapak akan dibimbing. Dan saya minta sama marketing director di tempat saya untuk ngajarin Mas Agus. Dan saya sendiri pun turun. Oke, singkat kata, awalnya dia menolak karena dia malu. Karena dia merasa dia nggak capable. Tapi saya bilang, dalam hidup yang menentukan capable atau tidak capable itu adalah bukan Bapak, tapi Gusti Allah. Kalau Gusti Allah udah ngasih Bapak kesempatan, Bapak harus bisa menggunakannya dengan baik. Itu pesan saya. Singkat kata, saya ajarkan juga langsung ya Pak ya. Saya punya rules Pak dalam company saya, handphone saya itu selalu accessible for my employees. Selalu accessible. Dan juga saya punya rules, saya tidak akan pernah telat membalas WhatsApp. Itu rulesnya saya. Saya selalu balas WhatsApp paling lambat 1 kali 24 jam. Itu pasti. Nggak pernah ada yang saya left hanging gitu ya Pak ya. Nah, akhirnya singkat kata, jam 10 malam, setelah 1 bulan, si Pak Agus ini nelfon saya. Dia nangis-nangis. Dia bilang, Pak, saya nggak mampu. Pak, saya dihina orang. Pak, saya ditolak orang. Saya nggak mau Pak. Saya lebih baik nyuci-nyuci piring aja. Lalu saya bilang sama dia, Mas ditolak orang. Itu sebenarnya bekal ilmu. Mas tidak perlu malu. Nggak usah malu terhadap orang itu, nggak usah malu terhadap saya karena Mas belum closing. Tapi sebenarnya Mas harus malu terhadap diri sendiri dan anak dan istri Mas. Itu yang selalu saya bilang. Gitu loh. Karena bagaimanapun Mas ini adalah panutan. At least panutan buat mereka. Panutan juga buat saya karena Mas mau kerja keras. Singkat kata, saya cuma minta satu hal. Rulesnya, saya tidak akan membiarkan kamu balik lagi ke F&B untuk cuci piring. Kamu harus bangkit. Sekarang, hari ini, dia one of the top performers di hotel saya. Gitu loh. Dia bring so much revenue. Tapi yang saya banggakan adalah beliau tidak menyerah. Jadi untuk teman-teman di luar sana, the time will come. But make sure you are ready for that. Always be humble, be hungry. Gitu sih Pak. Pesan dari saya. Nice Pak. Very nice story Pak. Very nice. Dan very insightful ya. Teman-teman, I think itu story menyadarkan kita banget ya, bahwa tidak ada yang nggak mungkin guys ya. Jadi Anda dimanapun berada, sekarang posisi berada seperti yang Pak Putra sampaikan ya, nggak ada yang nggak mungkin ya, nothing impossible kalau Anda mau belajar ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu dari sisi Anda sebagai starter gitu ya, sebagai awal startup istilahnya. Tapi misalnya pun Anda sebagai leader, sebagai bos ya, Anda boleh tiru apa yang dilakukan sama Pak Putra. Very nice ya. Dan teman-teman, kalau misalnya kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Putra, bayangin. Dan kalau hari ini acara ini ditonton oleh
Nanti saya nggak tahu ya, karena kita akan posting di berbagai macam sosial media ya, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di YouTube saya pribadi, ada di podcast ya, dimanapun Anda yang akan dengerin hari ini ya. Kalau kita bersama-sama melakukan hal yang Pak Putra sampaikan, dan kita menjadi berkat, kita menjadi lilin, gitu ya, terang bagi orang-orang sekitar kita, dan kita bisa encourage mereka menjadi lebih maju, dan mereka bisa mengencourage orang lagi lebih maju lagi. Bayangin guys, ya, berapa banyak orang yang sedang Anda bantu hanya dari tindakan kecil yang Anda lakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Putra. Satu orang membantu Pak Agus, tapi begitu Pak Agus luar biasa, yakin dan percaya dia akan membantu banyak orang lain. Gitu guys ya. Semoga terberkatin guys untuk Ijat hari ini. Bagi teman-teman yang happy, kasih love, kasih like guys, kasih api fire ya, kasih jempol boleh ya, biar Pak Putra tahu bahwa teman-teman terberkatin dari sharing beliau. Dan hari ini thank you so much Pak Putra. Saya juga sebagai moderator Pak, saya juga merasa diberkatin Pak, kayak dikasihin air segar gitu ya mendengarkan cerita Pak Putra ya. Dan thank you so much Pak buat sharing hari ini. Semoga Bapak, keluarga Pak, usaha selalu diberkatin dan Tuhan selalu berikan Bapak jalan yang terang Pak. Oke, thank you so much Pak Putra. Sekali lagi thank you so much. Sampai ketemu di lain kesempatan dan sehat-sehat terus ya Pak. Bye-bye. Ya, makasih Pak. Bye-bye. Thank you Pak. Thank you.